Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Pada hari ini kita akan belajar di mata kuliah perpajakan di sesi luring. Harap nanti dicermati, mohon maaf tidak menampilkan muka saya agar pembelajaran ini bisa lebih fokus kepada materi. Cukup dengarkan saja dan simak materinya. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya sayangi, minggu lalu kita telah pelajari tentang sejarah perpajakan yang ada di Indonesia. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai fungsi negara dan pajak. Saudara-saudara, ada beberapa hal mengapa harus memungut pajak, dan sebenarnya untuk apa sih pajak itu. Kemudian selain dari pajak, apakah ada pendapatan negara yang bisa didapatkan dari selain pajak itu sendiri. Saudara-saudara yang saya hormati, kita ketahui bahwa terutama di Indonesia ya, bahwa negara kita itu seluruh kegiatan operasionalisasinya itu dibiayai dari hasil pemungutan pajak, paling besar dari pajak ya. Bukan berarti tidak ada sumber-sumber lain, tetapi yang paling besar didapat dari hasil pajak. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa alternatif untuk membiayai suatu pemerintahan selain daripada dari hasil pajak ya. Apa alternatif tersebut? Yang pertama ada yang namanya printing money atau cetak uang. Yang kedua ada pinjaman luar negeri, ada pinjaman dalam negeri, serta menjual cadangan devisa. Tetapi semua ini ada efeknya. Kalau banyak printing money, yang terjadi apa? Ada yang namanya inflasi ya. Jadi inflasi itu ada uang yang beredar itu tidak sesuai dengan jumlah barang yang ada. Artinya apa? Kalau terlalu banyak cetak uang, maka terjadi inflasi sehingga mengakibatkan nilai mata uang tersebut menjadi rendah ya. Bukan nominalnya ya, nominalnya naik tapi nilainya rendah. Seperti yang terjadi pada hari ini. Anda bayangkan Rp15.000 ya, ini misal ya, Rp15.000 banding $1. Jadi 1 banding 15.000. Sangat rendah sekali nilai mata uang kita. Nah, itulah efek daripada printing money, yaitu membuat nilai mata uang yang ada itu sangat rendah. Akan tetapi ketika mungkin ya negara pendapatannya kurang dalam biaya kegiatan pemerintah, sehingga perlu dilakukan printing money untuk mendapatkan income bagi pemerintahan itu sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kemudian ada lagi alternatif yang kedua, yaitu pinjaman luar negeri. Nah, ini masih kita lakukan di Indonesia ya, masih ada dilakukan sampai dengan hari ini, yaitu pinjaman terhadap luar negeri ya. Indonesia punya hutang saja terhadap Bank Dunia ya, itu sudah mencapai 5.400-an triliun. Wah, nilai nominal yang sangat banyak sekali ya bagi kita. Efeknya adalah ketergantungan kepada pinjaman luar negeri. Kemudian selanjutnya adalah pinjaman dalam negeri. Nah, biasanya pemerintah kalau kurang anggaran dalam menganggarkan kegiatan pemerintah, dia akan melakukan peminjaman dalam negeri ya pada pihak-pihak tertentu. Biasanya ini akan berakibat pada sesaknya pasar yang ada di dalam negeri, karena yang memberikan pinjaman kepada negara ini biasanya adalah pengusaha-pengusaha besar, kemudian perusahaan dan sebagainya, sehingga intervensi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah juga akan sangat berpengaruh. Selanjutnya, alternatif yang selanjutnya adalah menjual cadangan devisa negara. Nah, ini yang sangat fatal lagi ya, ketika negara
kurang dalam pendapatan, kemudian perlu mengalokasikan dalam kegiatan untuk pemerintahan, negara menjual cadangan devisa yang ada, sehingga mengakibatkan cadangan devisa dalam negara menjadi minus. Nah, kalau ini terus berkelanjutan, apa yang akan terjadi? Maka negara tidak akan bisa membayar kewajiban-kewajibannya terhadap hutang-hutang yang ada, sehingga ini dikhawatirkan akan terjadi yang namanya negara jadi kolaps ya. Oke. Selanjutnya ada fungsi pemerintah. Kenapa harus mengungut pajak? Ya, ada 4 fungsi nih. Yang pertama fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi regulasi. Fungsi yang pertama yaitu adalah fungsi alokasi, di mana pemerintah berhak ya mengatur segala pengalokasian dari hasil penghutang pajak untuk kegiatan pemerintah. Yang kedua adalah fungsi distribusi ya. Jadi memastikan bahwa penggunaan pajak itu sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah itu sendiri. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, yaitu pemerintah memastikan bahwa kegiatan pemerintahan itu bisa stabil ya, dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, kegiatan politik juga berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah fungsi regulasi, di mana kegiatan pemerintah bisa berjalan dan kegiatan ekonomi bisa berjalan. Kemudian ada hak-hak yang pemerintah bisa lakukan dan hak-hak pengusaha bisa lakukan. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi pajak ya. Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang aman dan berkelanjutan. Kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia, atau negara-negara yang lain ya di luar sana, sumber pendapatan terbesarnya adalah dari pajak untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling aman dan berkelanjutan ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai instrumen keadilan dan pemerataan. Kita ketahui bahwa pajak itu dari rakyat untuk rakyat ya. Jadi hasil dari kegiatan pemerintahan, entah itu nanti di pembangunan atau dan sebagainya, itu adalah tujuannya untuk sebagai instrumen keadilan dan pemerataan ya. Kemudian sebagai instrumen kebijakan pembangunan ya, ini adalah fungsi yang ketiga. Jadi pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan pembangunan. Jadi kegiatan-kegiatan pembangunan terutama di negara kita Indonesia ini sumbernya ya pendanaannya dari hasil kegiatan pajak ya, penarikan pajak. Kemudian fungsi yang keempat adalah instrumen ketenagakerjaan. Jadi di dalam kegiatan ketenagakerjaan mengatur jelas bahwa setiap tenaga kerja itu wajib untuk bayar pajak, baik itu secara wajib pajak yang diurusi oleh mungkin langsung perusahaannya ya, atau mereka yang harus datang sendiri kepada fiskusnya atau pihak pemungut pajak. Kemudian yang kelima adalah fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Maksudnya di sini adalah bukan perubahan iklim cuaca, yang sini iklim cuaca hujan ya, kemudian atau lagi kemarau dan sebagainya, tetapi lebih kepada iklim ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ketika ada problem-problem negara, kemudian ada problem-problem yang dihadapi oleh pemerintahan terkait dengan situasi ekonomi politik dan sebagainya, pajak adalah salah satu senjata ampuh untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Misalnya nih, negara mau bayar hutang, sudah jatuh tempo, cadangannya kurang, kemudian pemerintah bagaimana caranya? Kita review kejadian yang lampau, pernah sih terjadi, yaitu yang namanya tax amnesty ya, pengampunan pajak, salah satu contohnya. Di sini orang-orang agar
biar bayar pajak diampuni nih pajaknya. Kemudian orang bayar pajak berbondong-bondong. Setelah itu kedetek harta-hartanya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya mereka akan rutin bayar pajak dan negara mendapatkan value atau nilai lebih dari kegiatan perpajakan pada tahun-tahun yang sebelumnya, dan pada tahun-tahun yang berikutnya akan mendapatkan penambahan pendapatan. Ya, demikian materi kita pada hari ini. Jikalau masih ada yang belum jelas, nanti bisa dipertanyakan di sesi pertemuan luring ya. Hari ini di pertemuan daring kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.